Fluidostatis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fluidostatis. Kita bisa lihat di sini ada sebuah kapal induk yang terbuat dari besi baja, tetapi dia dapat mengangkut banyak sekali pesawat tempur dan dia tidak tenggelam. Kenapa bisa terjadi? Karena kapal induk ini menggunakan konsep fluidostatis. Yang pertama kita bahas adalah massa jenis. Kerapatan atau massa jenis adalah perbandingan antara massa zat dengan volume zat tersebut. Dirumuskan sebagai Rho sama dengan M per V, dengan Rho adalah massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, M adalah massa zat satuannya kilogram, V adalah volume zat satuannya meter kubik. Tekanan fluida. Tekanan dalam ilmu fisika adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Satuan dari tekanan adalah Pascal. P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya tekan, satuannya Newton. Dan A adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tinjau. Tekanan hidrostatis titik Q adalah pH sama dengan Rho GH. Tekanan total di titik Q adalah P sama dengan P0 plus pH, P sama dengan P0 plus Rho GH. Hukum utama hidrostatika. Besarnya tekanan hidrostatis pada setiap titik dalam kedalaman yang sama pada suatu jenis zat cair adalah sama, walaupun bentuk bejananya berbeda, dan ini disebut paradoks hidrostatika. Jadi PA sama dengan PP sama dengan PC, atau Rho GHA sama dengan Rho GHB sama dengan Rho GHC, sehingga HA sama dengan HB sama dengan 1. Penerapan umum utama hidrostatika pada pipa U yang dapat digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Misalnya pipa U mula-mula diisi zat cair yang telah diketahui massa jenisnya yaitu Rho 1, kemudian pipa yang lain diisi zat cair setinggi H2 yang belum diketahui massa jenisnya, sehingga massa jenisnya Rho 2 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. PA sama dengan PB, Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Karena G-nya sama kita coret sehingga Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2, atau Rho 2 sama dengan Rho 1 H1 per H2. Perbedaan tinggi zat cair yang di sebelah kiri dan kanan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Delta H sama dengan H2 min H1. Dengan delta H adalah perbedaan tinggi zat cair satuannya M. Rho 2 adalah massa jenis zat cair yang akan dihitung, dan Rho 1 adalah massa jenis zat cair yang telah diketahui. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya ini bola, kemudian bolanya ditekan, dan di bola situ sudah banyak sekali lubang yang berisi air. Bolanya ketika ditekan maka air akan menekan ke segala arah. Bisa dilihat di demonstrasi pada web berikut. Misalkan di sini ada orang, kemudian di sini ada mobil. Ketika saya tambah jumlah orangnya, atau kita tambah luasnya, oke. Nah, semakin besar luasnya pada titik sini, maka tekanannya akan mengecil. Gaya tekannya maka harus ditambah lagi biar mobil bisa terangkat. Kita perbesar lagi F luasnya, luas permukaannya kita perbesar. Ternyata mobilnya tidak bisa diangkat, sehingga kita harus menambah jumlah orangnya agar mobil terangkat. Bagaimana biar orangnya sedikit? Berarti caranya adalah luasannya, perbandingan luasannya kita perkecil untuk sebelah kiri. Kita bisa mengurangi masanya. Hanya satu orang saja, untuk satu orang saja kita perkecil.
sehingga mobil akan terangkat. Mobilnya akan terangkat. Berarti ini harus ditambah orangnya biar mobil terangkat. Sehingga P1 sama dengan P2, yaitu tekanan di sini akan sama dengan tekanan di sini. Artinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 kali P1. Jadi P keluar sama dengan P masuk. Jika kedua pengisap berbentuk silinder dengan diameter pengisap 1 adalah D1 dan pengisap 2 adalah D2, maka berlaku F2 sama dengan D2 per D1 kuadrat kali F1. Ini. Penerapan pada prinsip kerja hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, pengungkit mobil hidrolik, mesin pres hidrolik, dan rem piringan hidrolik. Ini contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya dongkrak hidrolik, kemudian alat pengangkat mobil untuk cuci mobil atau servis mobil, meja operasi rumah sakit, ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Kursi dokter gigi juga menggunakan hukum Pascal. Kemudian pompa hidrolik ini juga menggunakan hukum Pascal. Penerapan hukum utama hidrostatika. Yang pertama itu adalah manometer terbuka. Ini sebuah manometer terbuka, di sini terbuka, di sini gasnya. Kita akan mengukur tekanan gas di dalam sini. Pada tekanan pada kolom sebelah kiri yaitu P1 plus ρGH1. Tekanan pada kolom sebelah kanan yaitu P2 plus ρGH2. Setelah manometer dihubungkan dengan ruang gas diperoleh hubungan sebagai berikut. P1 plus ρGH1 sama dengan P2 ρGH2, atau P plus ρGH1 sama dengan P0 plus ρGH2. Ini udara luar, ini udara dalam atau P. Sehingga P min P0 sama dengan ρGH2 min ρGH1, atau P min P0 sama dengan ρGH2 min H1. P min P0 sama dengan ρGH. Ini contoh manometer terbuka untuk mengukur tekanan. Jadi manometer itu digunakan untuk mengukur tekanan gas. Di sini 1 atmosfer diketahui 1,013 kali 10⁵ Pascal. Dan H-nya adalah perbedaan tinggi zat cair yaitu H2 min H1, H2 min H1. Manometer tertutup. Nah, bedanya dengan tadi, kalau tadi itu terbuka sebelah sini, di sini tertutup vakum, jadi gasnya di dalam. Pada manometer tertutup, besar tekanan gasnya adalah P sama dengan ρGH. Dengan P adalah tekanan gas, ρ adalah massa jenis cair, H adalah perbedaan tinggi zat cair. Manometer tertutup dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengukur tekanan darah. Jadi alat ukur tekanan darah atau sphygmomanometer yang gambarnya seperti ini, yang biasanya dipompa, ditaruh di lengan, ya, itu menggunakan prinsip manometer tertutup, sehingga kita bisa mengetahui tekanan darah tinggi dan darah rendahnya, atau berapa. Normalnya 190 ya, sekitar itu. Kalau terlalu tinggi berarti tekanan darah tinggi, kalau terlalu rendah berarti dia punya tekanan darah rendah. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan setiap benda berada di dalam fluida, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jika berat benda di udara W, berat benda di dalam fluida cair W aksen, maka gaya ke atas FA dirumuskan sebagai FA sama dengan W min W aksen. FA sama dengan M massa fluida kali gravitasi, atau FA sama dengan rho V kali G, rho fluidanya, volume fluida yang dipindahkan, dan G-nya adalah gravitasi. Ketika di udara, ini ketika di dalam zat cair ada gaya ke atas namanya FA. Ada 3 keadaan benda ketika dicelupkan ke dalam zat cair, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung.
Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair akan mempunyai 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, atau terapung. Misalkan ini ada benda yang sedang melayang, kemudian kita tambahkan tekanan udaranya, misalkan apa yang akan terjadi. Tekanan ini massa jenisnya ya, massa jenis bendanya kita tambah. Semakin besar bendanya akan tenggelam, melayang. Kemudian kalau massa jenis airnya kita kurangi, maka bendanya akan tenggelam. Ini massa jenis bendanya kita tambah, dia akan terapung. Massa jenis airnya kita kurangi, dia akan mulai tenggelam. Ini melayang posisinya, nah, ini mulai tenggelam. Ini bendanya melayang, kemudian kita tambah, dia akan dikurangi massa jenis fluidnya, mulai akan tenggelam. Bisa dilihat, kita tambah massa jenis airnya, maka gaya ke atasnya semakin besar. Kalau kita tambah massa jenis bendanya, maka gaya beratnya akan semakin besar dan gaya ke atasnya akan kalah ya, sehingga bendanya akan tenggelam. Kalau viskositas airnya kita tambah, maka dia akan tenggelamnya pelan-pelan. Semakin besar viskositasnya, bendanya akan tenggelam secara pelan-pelan. Semakin pelan. Jadi keadaannya tadi ada 3, yaitu yang pertama tenggelam. Tenggelam itu jika gaya beratnya lebih besar dari gaya ke atasnya, atau rho bendanya lebih besar dibanding rho zat cair, rho airnya. Jadi volume benda sama ya dengan volume zat cair. Melayang dikatakan melayang jika gayanya beratnya sama dengan gaya ke atasnya, atau rho benda sama dengan rho air, atau volume benda juga sama dengan volume air. Untuk terapung, di sini untuk terapung, sebuah benda akan terapung jika W-nya di sini lebih kecil dibanding gaya ke atasnya, atau rho B sama dengan lebih kecil dari rho A, VB sama dengan VA plus X. Dengan X adalah volume benda yang terapung di atas permukaan zat cair, satuannya meter kubik. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pada kapal selam, galangan kapal, jembatan ponton, balon udara, kapal laut, dan hygrometer. Tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan suatu fluida untuk meregang sehingga permukaannya seperti tertutup oleh lapisan elastis. Jika F adalah gaya tegangan permukaan, W adalah gaya berat, dan gaya tarik ke bawah, maka bawah T, maka total gayanya adalah F sama dengan W plus T. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan dengan permukaan. Di sini gamma sama dengan F per D atau F per 2L. Dan gamma adalah tekanan permukaan satuannya Newton per meter. F adalah gaya tegangan permukaan satuannya Newton, dan D adalah 2L, yaitu panjang permukaannya. Ini contoh tegangan permukaan. Jadi paperclip bisa melayang di air, atau ini hewan anggang-anggang ya, bisa berdiri di atas air karena ada tegangan permukaan. Ini contohnya air membentuk bulat seperti ini, air yang menetes, atau air embun pagi bentuknya bulat. Ini juga karena adanya
tegangan permukaan. Ini contohnya anggang-anggang tadi. Nah, ini bisa berdiri di atas air karena adanya surface tension atau tegangan permukaan di air, sehingga laba-laba air atau nama anggang-anggang ya bahasa Indonesianya dapat berjalan di atas air. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Gejala kapilaritas pada fluida dapat dicari dengan persamaan ini nanti. Ini namanya meniskus cekung, jadi bentuknya cekung. Kalau ini meniskus cembung. Ini contoh gejala kapilaritas, semakin kecil dia akan ke atas, semakin tinggi kolomnya. Sini contohnya ini air, ini warna merah bisa melalui kain atau tisu, ini bisa lewat tisu yang biru juga, hijau ini sama. Ini contoh eksperimen dari kapilaritas. Contohnya ini dalam tumbuhan ya, ini tumbuhannya berubah jadi warna biru karena diberi air biru, sehingga air bisa naik. Jadi air bisa naik ke pohon, ke ujung pohon atau pucuknya pohon karena menggunakan prinsip kapilaritas. Jadi bentuk permukaan zat cair yaitu ada dua, yaitu cekung dan cembung. Permukaan zat cair akan cekung jika memenuhi syarat gaya adhesinya lebih besar dari gaya kohesi atau sudut kontaknya lebih kecil dari 90 derajat. Jadi air akan membasahi dinding. Ya, jadi air yang membasahi dinding itu karena adanya gaya adhesinya lebih besar dari gaya kohesi. Permukaan zat cair akan cembung jika gaya adhesinya lebih kecil dari gaya kohesi sehingga sudut kontaknya lebih dari 90 derajat. Jadi raksa itu tidak membasahi dinding. Contohnya minyak di atas atau air di atas daun talas ya. Itu karena gaya adhesinya lebih kecil dari gaya kohesi, sehingga air tidak membasahi daun talas gitu ya. Jadi sudut kontaknya adalah sudut yang dibentuk antara permukaan zat cair dengan bidang singgung dinding kaca. Jadi kalau waterproof itu artinya gaya adhesinya lebih kecil dibanding gaya kohesi. Dirumuskan gaya ke atas sama dengan berat fluida, itu FA sama dengan W, F cos theta sama dengan rho. Rho VG atau lambda L cos theta sama dengan rho 2 pi R kuadrat HG, jadi H sama dengan rho lambda cos theta per rho GR. Dengan H adalah kenaikan suhu permukaan fluida, ini tegangan permukaan, G gravitasi, R jari-jari pipa kapiler, T sudut kontak, rho massa jenis fluida. Hukum Stokes dan viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Dinyatakan sebagai F sama dengan rho A V per L. Dengan F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton, rho-nya koefisien viskositas, A-nya luas keping yang bersentuhan, V-nya kelajuan, L-nya adalah jarak antara dua keping. Jika suatu benda dijatuhkan bebas dari dalam fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai suatu titik kecepatan maksimum yang konstan. Kecepatan tersebut dinamakan kecepatan terminal. Dari gambar di samping diperoleh ini sigma F-nya sama dengan 0, yaitu W min Fs min Fa sama dengan 0. W sama dengan Fs plus Fa, dengan Fs adalah 6 pi eta RV dan Fa sama rho GV, sehingga eta sama dengan 2 G R kuadrat per 9 V rho B min rho F, yaitu hukum Stokes di sini. Untuk benda berbentuk bola, kecepatan terminalnya adalah Vt, dinyatakan sebagai Vt sama dengan 2 per 9 R kuadrat kali G per eta rho B min rho F. Jadi Vt adalah kecepatan terminal, R-nya adalah jari-jari benda, G-nya adalah gravitasi, eta-nya adalah koefisien viskositas, rho B massa jenis benda, dan rho F adalah massa jenis fluida. Ini biasanya menunjukkan ukuran kekentalan, misalkan viskositas oli ya, lebih bisa dilihat oli yang bagus itu viskositasnya adalah besar ya, itu sangat kental.
Kalau yang kurang bagus berarti sangat kurang kental gitu ya. Terima kasih.